individual, ya. Ada yang akhirnya mau. Nah, tapi kan nggak serta-merta mau biasanya, ya. Oke, next. Ini istilah-istilah keperawatan, ya. Ingat selalu, tidak ada pengobatan tanpa ada perawatan, ya. Jadi itu dokter-dokter boleh aja sekarang ya pada tidak menghargai keperawatan, tapi kalau perawat mogok 5 menit aja tumbang semua rumah sakit. Gitu ya. Jadi kalian harus mengerti peran kalian itu begitu besar dalam dunia medis sebenarnya. Oke. Nah, kompetensi budaya itu ini adalah model layanan keperawatan yang dikeluarkan oleh keperawatan transkultural. Nanti kita belajar satu-satu, ya. Apa itu? Nah, pertama cultural desire. Motivasi tenaga kesehatan profesional untuk mau bergabung dalam proses menjadi kompeten secara budaya bukannya harus. Jadi, misalnya, Dea nih, Dea dapat pasien. Siapa yang orang Batak? Ada nggak? Siapa yang orang Batak? Ada nggak? Oh, nggak ngaku. Izin menjawab saya, Bu. Ada. Ada orang Ambon nggak? Ada orang Timur nggak? NTT. Atau orang Irian, ada nggak? Ada? Pasiennya ini, karena dari budayanya itu selalu bersifat vokal dalam mengeluarkan pendapat, ya, bawel. Dan marah nih, ya. Ini yang suku-suku ini saya lihat ada Gultom, ada Pasaribu, ada yang pada marah. Contoh nih, emang betul, ya kan? Vokal, ya kan? Bawel banget. Sementara si Dea orang Jawa, Jawanya Solo lagi. Yang ngomongnya kromo inggil. Halus banget. Ibaratnya ada angin juga nggak kedengeran dia ngomong. Ya kan? Nah, gimana caranya dia ngeblend untuk bisa merawat pasien yang bawel, spontanitas, bahkan kadang-kadang ngomong nyelekit. Ingat, kita sebagai perawat nggak boleh simpati. Jadi nggak boleh baperan, ya kan? Nah, bukan berarti si Dea serta-merta jadi ganti status jadi orang Batak. Jadi orang Ambon, jadi ya enggak, tapi bagaimana dia mempelajari budaya di situ bahwa oh iya, orang sana itu vokal ya. Berarti apapun tindakan yang harus saya lakukan itu saya harus beritahukan secara detail sama mereka. Jadi saya harus lebih cerewet sama orang itu. Kalau keharusan yang kamu tampilkan, kamu jadi bete. Ih, males banget sih gue dinas. Anissa misalnya. Males banget sih gue dinas ketemu bapak ini lagi. Bawel banget. Karena harus. Tapi kalau mau, kalian akan melihat itu sebagai trigger challenge. Bapak itu ntar hari ini ngomong apa lagi tentang saya ya. Apalagi yang dikomplainin ya. Apalagi yang dikeluhin. Karena 3 suku ini kerjanya kalau di rumah sakit, to be honest, komplain mulu. Ya, gitu. Itu cultural design. Kita dirubah menjadi sudut pandang. Ada. Nanya mamanya lagi. Kamu orang apa? Orang Aring. Orang apa ya? Orang tuanya ya, Bu? Apa sayanya? Ya iya ya, kamu lahir dari siapa emang, sayang? Mama saya orang Mandailing, Ibu. Padang.
Ya, Bapak? sama, Bu. Ya Padang dong berarti. Tinggal ngomong orang Padang susah banget. Orang Padang identiknya kalau makan gimana? Pakai tangan, Bu. Ya bukan sayang. Rasanya rasa dominan. Pedes, Bu. Pedas. Mm-mm. Ya. Keturunan orang apa? Izin menjawab, Bu, orang NTT. Hah? Orang NTT. Pas, saya baru kasih contoh tadi. NTT kamu di mana, Nak? Sumba. Di ND. Oh, kamu orang ND. Ay, ya, 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 ya. Boleh, boleh, boleh. Udah nyampe. Ya. Kalau orang ND makanannya bagaimana? Kurang tahu, Bu. Saya belum pernah ke sana. Di rumah, orang tuamu masaknya bagaimana? Jojo amat. Biasa aja sih, Bu. Soalnya kan Mama Jawa. Kalau Papa baru ND. Oh, Mama Jawa. Jadi lebih ke cenderung ke manis nggak? Iya, ke manis. Manis. Ya kan? Rizky, Padang, pedas. Rizky, kalau kamu ke Jogja bisa makan nggak? Belum pernah ke Jogja saya, Bu. Saya nggak tahu. Kasihan jalan-jalan lah. Jangan di sini aja. Liburan nanti Ya, jalan-jalan. ya, Bu. Nanti kapan-kapan. Nah, jadi contoh nih untuk cultural awareness ya. Soal makanan aja. Pasien pasti rata-rata tuh makanan rumah sakit nggak habis. Padahal dia nutrisinya itu udah dihitung betul-betul sama ahli gizi. Ya. Dihitung betul-betul sama ahli gizi. Kalori dan protein, semuanya itu sudah lengkap memenuhi kebutuhan dia dalam hari itu. Harusnya dimakan nggak? Dimakan. Ada yang parno, geli, itu kan masakan rame-rame, jangan nggak dicuci, nggak apa ya, lebay, banyak banget yang dipikirin, padahal tinggal telan aja. Nah, kalau pasiennya modelnya yang kayak, misalnya Rizky dia datang ke pasiennya, Pak, kenapa kok makannya nggak dihabisin? Ya elah ini hambar semua begini, ses, nggak ada merah-merahnya dikit pun. Ya iya, mana ada disambelin kalau di rumah sakit, ya kan? Bapak orang apa? Ya kan? Karena setiap hari mungkin aja Kak Trunada nulis di laporan, Bapak A tidak pernah menghabiskan makanan. Nah, kan jadi ahli gizi, dokter juga, wah ini mesti ditambahin suplemen-suplemen. Padahal karena makanannya nggak berwarna. Ada kan yang kuning-kuning semua, udah santan-santan ya kan, yang ikannya dikuningin, tempenya dikuningin, sayurnya juga sayur apa namanya kayak model lodeh ya kan, kuning semua, ya nggak selera ya kan. Tapi nulisnya kita karena kita nggak mendalami dia, oh dia ternyata orang Padang itu kan rempah merah semua, pedes. Kelihatan coklat-coklat bener, item-item bener gitu kan. Warna-warni di piringnya. Tapi karena kita tidak mendalami bahwa dia dari mana, ya udah nulisnya makan tidak pernah habis. Jadi dibilang kurang gizi aja. Padahal dia mungkin dibekelin dari rumahnya, makanan dari rumah ya kan, lauknya, tapi makanya badan terjaga aja. Tapi karena dilihat patokannya adalah makanan rumah sakit tidak dihabiskan, maka ahli gizi ntar nambahin lagi TKTP. Kan itu kan bahaya, bisa kelebihan protein, bisa kelebihan kalori. Ngerti? Ya. Itu cultural awareness. Nah, kemudian cultural knowledge, ya. Proses mencari dan menyuarakan dasar pendidikan tentang kelompok budaya yang berbeda. Saksi Yehova yang tadi, ya kan, yang dia pastinya tidak mau ditransfusi. Kamu pergi kemana aja ketemu dengan kelompok ini, nggak ada yang mau ditransfusi. Biar kata udah dijung tanduk juga. Ya kan? Nah, ada yang susah banget minum obat, nggak mau. Orang Dayak mending disembur sama dukunnya. Daripada suruh minum obat. Takut, ya kan? Nah, hal-hal ini menjadi tugas kita juga. Karena apa? Kita yang
24 jam bersama pasien, 7 hari dalam seminggu. Dokter mah lewat doang, sejam, ini bye, pergi. Ahli gizi pagi doang. Selebihnya cuma nganter makanan doang. Perawat yang standby terus 24 hours. Ya kan? Nah, itu tadi. Kenapa nggak mau minum obat? Nggak ada tehnya. Gitu kan. Minum obat mesti air putih. Nah, kita menyuarakan dasar pendidikannya adalah apakah obat itu akan larut dalam teh apa tidak. Kalau tidak, go ahead, minum aja. Contoh, obat-obat untuk lambung, pencernaan itu larut dalam teh. Jadi tidak boleh diberikan teh. Baru kita kasih pengertian ke pasiennya. Ya, ribut tarik ulur terus ya, tarik apa namanya nanti malah ribut cuma gara-gara segelas teh. Karena orang Jawa Tengah khususnya yang perbatasan dengan Jawa Timur itu minum dia nggak berwarna. Pagi ke pagi lagi air teh terus, kental lagi tehnya. Ya, jadi dia minum obat pun dengan teh. Kamu paksakan dengan air putih nggak mau dia. Karena dia merasa bahwa itu tidak akan ada fungsinya juga ke badan dia. Nah, kayak gitu itu disebut cultural knowledge. Kemudian cultural skill. Ya. Ini kita sudah bicara tentang bagaimana pendekatan kalau kita sudah mulai pemeriksaan fisik, mengumpulkan data, ada hal-hal yang mereka akan tidak mau ungkapkan. Karena dasarnya mereka orang seperti orang Jawa itu introvert, menutupi penyakitnya ya karena memang tidak terbiasa untuk vokal menyuarakan. Jadi harus cari celah bagaimana kalian menggalinya, ya kan? Harus lebih detail, harus lebih memberikan waktu dibandingkan ke orang Batak, NTT, Ambon, Manado, Indonesia Timur lah ya. Itu mah belum ditanya juga udah ngeluh duluan. Sus, kenapa ya saya kok gatal banget? Sus ini ya, saya udah garuk-garuk, saya udah kasih gini tuh. Kalau orang Jawa ya kan udah kakinya juga udah mau tebelas, udah nggak bisa disambung lagi pun masih tetap aja dia diam nggak jerit-jerit gitu. Karena untuk mengungkapkan sakit itu sama dengan mengungkapkan kelemahan, itu pantang dalam budaya mereka. Ya, jadi bagaimana skill kita untuk memahami budaya orang ini itu yang dibekali dalam keperawatan transkultural sehingga kalian bisa sukses mendekati pasiennya. Ya, gitu. Dan itu disadari betul sama orang-orang Western juga, orang-orang bule juga. Jadi Madeline Landinger itu kan berasal dari Amerika. Nah Amerika itu kan dia suku aslinya Indian ya. Indian itu hampir sama kayak Dayak. Mereka nature ya, jarang mau memakai obat-obatan pabrik. Dengan kepercayaan kepada alam persis kalau mau tahu bayangannya orang Indian itu ya kayak orang Dayak. Ya, jadi keluar keperawatan transkultural. Ya, jadi sangat cocok sama budaya Indonesia, cocok banget. Ya. Nih kayak di NTT. Kayak Katurunada nanti kamu kalau pulang ya. ND aja coba kamu tanya sama bapak kamu. Untuk ND aja itu dalam kabupaten berapa desa di situ itu bahasanya itu bisa ada nggak sama loh. Setahu saya ada 52 bahasa di ND. Bahasa daerah. Kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi kalau kalian suka yang etnis, budaya seperti saya ya kan. Nah, udah ya. Nggak salah masuk, nggak. Ntar tinggal ambil transkultural aja untuk S2-nya. Oke? Ya. Nah. Kemudian cultural encounter. Namanya encounter itu kita berhadapan langsung dengan budaya yang berbeda. Interaksi tiap hari. Itu yang saya selalu bilang. Contoh, cultural encounter.
Sama orang hitam jangan tatapin mata. Kita diajarin untuk keperawatan dasar kontak mata apabila berbicara dengan pasien. Ini enggak berlaku untuk kita bicara dengan pasien orang black people. Nanti ditanya, what do you looking at? Apa lu lihat-lihat gue? Gitu. Jadi kalau ngomong sama dia, kamu lihat aja giginya, lihat kupingnya, jangan lihat matanya, ya. Oke? Hal-hal yang seperti itu ditemukan di keperawatan transkultural, dasarnya dari antropologi kesehatan, ya. Gitu. Atau kamu ketemu orang Vietnam, jangan sekali-kali pegang pundak. Kita diajarin di keperawatan dasar. Pegang pundak, Bu, gimana kabarnya pagi ini? Tidurnya semalam enak nggak? Kalau di kita selain orang Vietnam itu mah aman. Menunjukkan kita perhatian pada pasien. Sama orang Vietnam nggak berlaku. Ditepis nanti tangan kamu. Karena dianggap kalian menularkan roh jahat ke badan dia. Ya, gitu. Itu cultural encounter. Nah, ini kesimpulan kalian bacain nanti ya. Jadi, ternyata budaya itu mempengaruhi banget ya keputusan untuk mengikuti setiap intervensi yang kita berikan. Ya, makanya sering ada konflik-konflik karena tidak bisa menyelami budaya ya. Orang Indonesia Timur, kalau ada yang sakit, kalau bisa satu misalnya di Jakarta sakit, kalau bisa seluruh Jakarta yang suku itu datang semua ke rumah sakitnya. Karena itu bentuk simpati. Kalau orang Jawa lebih tertutup, dia lebih sering tidak mau memberitahukan kalau sakit. Lebih baik nggak ada yang besuk. Kalau Sumatera Utara ya rame juga. Bedol desa kalau sakit. Ya. Nah, hal-hal seperti itu ternyata ada di kompetensi budaya. Ya. Nah, kemarin definisi budaya saya sudah berikan semuanya. Yang pasti untuk definisi budaya dalam keperawatan transkultural itu artinya berarti dalam hal pengambilan keputusan. Ya. Nah, hal-hal yang dipelajari di kompetensi budaya yang pertama yang diangkat sebagai besaran, domain besaran yang perlu diperhatikan adalah ras. Ya. Seringkali gara-gara ras menjadi pembatasan. Diskriminasi, contoh black people sampai hari ini in US, di Amerika, ya kan, masih disebut kelas 2. Lah dia yang udah banyak di sono, gimana kalau orang Asia ada di Amerika, orang Hispanik, ya artinya orang keturunan Spanish, Spanyol, ya orang ketiga, orang keempat, ya pengaruh nggak dalam kalau sudah ada diskriminasi, pengaruh nggak dalam pengambilan keputusan dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya? Ya dia akan lebih memilih klinik-klinik atau rumah sakit yang memang menerima mereka. Ada nggak yang tidak menerima? Enggak sih, ya. Tapi perlakuan individualnya, tenaga kesehatannya yang biasanya membatasi. Ya. Jerman dulu yang ada Nazinya aja nggak begitu amat. Amerika masih. Ya, Jerman dulu kan ras Arya. Ras tertinggi di dunia, dia bilang. Waktu zaman Hitler. Jadi semua yang selain Arya dimati-matiin. Ya kan?
Nah, ternyata masih menjadi masalah. Di Eropa, untuk Asia, terutama keturunan Chinese, itu seringkali menghadapi kekerasan ya dalam bentuk ya keamanan dia dalam bertinggal aja juga, bertempat tinggal juga tidak memberikan safety buat dia. Jadi stres terus, tensinya naik tuh. Kalau terutama daerah Inggris ya, sering dilemparin batu rumah-rumahnya. Sering lagi naik mobil disuruh dihina-hina sama orang. Naik bis, ya kan? Nah itu bisa mempengaruhi penyakit-penyakit seperti darah tinggi dan lain-lain kan? Oke. Saya harus ingatkan ke kalian tentang karakteristik primer. Mana yang tidak dapat diubah, mana yang bisa diubah. Gender jangan salah ya. Lahir laki belum tentu sampai mati laki. Ada yang jadi perempuan. Bisa berubah? Bisa. Kelompok religius bisa juga. Kan banyak yang pindah juga. Ya. Jadi ini saya harus ingatkan. Karakteristik primer. Nanti kalau ketemu pasien Thailand misalnya. Ini namanya di paspor kok Mister ya? Kok di depan saya, di depan muka saya kok kayak Barbie ya? Ya nggak usah heran. Gendernya berubah berarti. Tugas kalian bertanya. Biasanya maunya dipanggil apa? Miss atau nama? Jangan mentang-mentang Mister terus kalian lihat depannya udah Barbie, kalian masih manggilnya Mister, ya kan? Berarti kalian tidak memahami gendernya. Suka nggak suka banyak. Di sini juga banyak, ya kan? Gitu ya. Nah, ini kalian baca aja untuk karakteristik sekundernya, ya. Nah, ini dibaca juga. Nah, masuk ternyata kita juga mempelajari peran dan pengorganisasian keluarga dalam keperawatan transkultural. Gunanya apa sih? Ya terutama pengambil keputusan. Contoh, ya kan? Nadila Masania lagi merawat pasien anak-anak. Yang jaga bapaknya. Ya. Pak, ini anaknya mau dikasih antibiotik ya Pak, mau dites dulu ya Pak. Tesnya gimana Sus? Ya dites dulu, skin test namanya Pak, untuk tahu alergi atau tidak. Oh jangan dulu deh, jangan dulu, ntar dulu ya Sus ya, ntar siangan aja. Gimana sih si Bapak? Ya kan? Si Sania kan pasti sama siapa tadi? Novia ya? Pasti kan ribut aja berdua. Lucu banget sih Bapak. Tiap kali ada tindakan, ntar dulu. Terus baru ingatlah si Sania, oh iya, coba kita gali. Ya, Bapak ini orang apa sih? Ibu ini orang apa? Ibunya. Begitu ditanya, Sania tanya, ibunya orang Padang. Di Padang itu garis ibu yang pengambil keputusan. Ya. Jadi biar ada bapaknya, maksudnya si bapak yang ntar dulu. Begitu ibunya datang, coba lihat perubahannya pasti. Nah ini ibunya ada, Ses. Ngomong sama ibunya ya, Ses. Ya kamu terus kalian jangan berubah ini perlakuan. Bapak gimana sih? Dari pagi saya tanya juga. Ntar. Jangan. Oh ternyata pengambil keputusannya adalah ibunya. Banyak, terutama di daerah Sumatera. Karena banyak mereka bukan
garis ayah untuk mengambil keputusan, tetapi garis ibu. Ya, gitu ya. Nah, itu contoh untuk penjelasan di sini. Jadi apapun keputusannya, itu tunggu keputusan dari ibu yang memberi jawaban. Jadi kalau ada hal-hal terkait perawatan anak, perawatan pasangannya, suaminya misalnya, ya kan, yang ternyata dari yang kalian gali cultural competence-nya bahwa suaminya bahwa garis ibu di keluarga ini, maka kalian harus tetap menunggu ya. Percuma kalian paksa juga tidak akan keluar keputusan itu. Oke? Iklan. Kemudian ini, ekologi biocultural. Kenapa ya? Contoh. Kalau orang barat, kalau pakai kalau pakai swimsuit, baju renang bagus-bagus banget ya bentuknya ya. Ya karena dia struktur pelvisnya tinggi. Ya kan? Nah, orang Indonesia yang struktur pelvisnya kontet-kontet, pendek, mau bergaya kayak mereka. Bagus nggak? Kagak, lucu. Yang ada bantet. Kayak kue nggak naik. Ini juga mempengaruhi proses kelahiran, ya kan? Sebenarnya orang-orang dengan struktur pelvis yang panjang itu melahirkan dia akan lebih mudah. Tapi mereka lebih banyak untuk memilih dari segi praktis, yaitu dengan sesar, daripada sebenarnya lebih praktis adalah melahirkan secara normal. Nah ini nanti kalian akan banyak menemukan fenomena ini pada saat kalian di keperawatan maternitas lagi merawat pasien-pasien yang ingin melahirkan misalnya. Orang dia bisa normal, ntar dia milihnya sesar. Gitu. Ya. Terus saya udah pernah cerita juga tentang yang kalau orang Meksikan, turunan Meksiko senangnya minum pakai jus delima. Ya. Pomegranate itu atau grapefruit. Grapefruit itu jeruk tapi dalamnya kalau sini bilangnya jeruk darah, di dalamnya merah. Itu minum obat maunya pakai itu, sama kayak orang Jawa Tengah suruh minum pakai obat nggak mau kalau nggak air teh. Ya. Itu contohnya. Atau kenapa sih nih orang kok mukanya belang-belang? Ternyata terbakar karena kalau udah ke Bali ya kan seneng banget tuh dipantengin matahari. Ya kan? Itulah bedanya orang kita. Orang kita kalau perlu bergalon-galon pemutih supaya putih. Orang bule kalau perlu seharian dia di bawah matahari, terbakar. Yang penting jadi kayak kita. Lucu kan? Balik-balik dunia ini emang. Udah dikasihnya warnanya apa, pengennya apa. Ya kan? Nah, itu dia. Kemudian nutrisi. Nah, ini nih yang paling sering nih. Ibu hamil nggak boleh ya makan ikan-ikan, ikan teri, ikan-ikan, ntar amis, ntar anaknya bau amis. Apa hubungannya? Justru ikan-ikan itu penuh dengan DHA yang diperlukan sama janin, diperlukan oleh babynya. Tapi karena kepercayaan bahwa tidak boleh makan ikan-ikan, terutama suku-suku Jawa nih, kalau udah hamil nggak boleh makan ikan. Apapun bentuknya, mau diasinin, mau ikan segar nggak boleh, karena ntar anaknya amis. Nah ini peran kalian untuk masuk dalam merubah ini ke pasiennya. Ya. Terong dimusuhin di suku mayoritas Indonesia laki-lakinya. Karena dianggap bisa membuat impotensi. Padahal terong itu mengandung vitamin C. Tinggi juga. Nah, salah lagi. Jadi dimusuhin terong. Padahal ini harus banyak dikonsumsi.
ya. Itu hal-hal itu yang sering banget kalian temukan. Bu, ibu harus minum susu ya, biar anaknya janinnya sehat. Aduh, enek, saya nggak biasa minum susu. Gimana ya, Ses? Minum santan aja apa? Apa hubungannya santan sama susu ya? Berarti kalian harus mencari jalan keluar untuk mereka. Apakah ya udah kalau gitu ibu makanin keju aja. Suka nggak kalau keju? Kalau nggak es krim, produk susu. Kalau dia susu bulat-bulat nggak bisa gitu. Kayak gitulah. Ya. Nih. Apa, Ses? Lahiran di air. Mati dong anak saya ntar kelelep. Ya kan? Nah, karena dipikirkan bahwa melahirkan ya harus di tempat tidur, padahal ya melahirkan di air itu membuat rileks ibunya, ya, dan bayi mempunyai kemampuan setelah keluar dia akan langsung mencari udara sendiri ke atas, naik ke atas. Ya kan nggak dibiarin juga, emangnya terus dibiarin kan enggak, ya kan? Kalau dia nggak naik ya dibawa ke atas juga. Ya, ini sangat-sangat mengurangi rasa nyeri kalau untuk pasien yang ingin lahiran normal. Ya, udah terbukti. Tapi karena dipikirkan di budaya bahwa melahirkan harus tempat tidur, ya kan? Nggak mau, nolak jadinya. Padahal ini nyerinya minimalis. Lagi mana yang orang Timor? Ya, sekarang jadi Timor Leste, itu masyarakat budaya masa lalunya itu dia melahirkan berdiri. Karena dianggap itu juga membawa semua hal-hal yang jahat keluar dari ibunya dan anaknya tuh bersih. Nah, kalau kayak gitu ntar dipikirin, ntar jatuh dong, ntar kepentok dong. Ya banyak banget dah, ribet, lebay dah. Ya, itu adalah proses yang akan dilalui, keputusan itu akan disampaikan oleh pasien-pasienmu. Gitu. Ya. Nah, jadi ini banyak banget nih fenomenanya nih. KB, ya kan. Wah, ini. Enggak boleh. Enggak boleh ber-KB, ntar malah jadi penyakit, Ses. Ya kan. Padahal anaknya udah 11. Bu, anak ibu udah ke-11-an, Bu. Nambah satu lagi ada cadangan berarti, Bu. Oh, enggak bisa. Saya enggak boleh ber-KB. Di budaya saya tidak boleh. Nah, ini hal-hal gini bisa jadi konflik ya pada saat kalian nanti dinas di terutama keperawatan maternitas atau keperawatan kebidanan ya. Meninggal juga gitu, fenomena juga. Sering jadi masalah juga. Nah, ini yang harus betul-betul ditanyakan karena waktu awal COVID itu menjadi masalah ya. Karena penanganan awal COVID kalau corona itu kalau meninggal langsung dikremasi. Kan kita nggak boleh dikremasi. Ya kan? Kalau secara agama, Islam, Kristen tidak boleh dikremasi. Nah, kayak begitu konfliknya, konflik besar banget. Karena demi kesehatan harus dihancurkan, dikremasi. Nah, ini konflik besar. Ya, jadi ini harus betul-betul disiapkan keluarganya, ditanyakan. Sebelum dibuka terus akhirnya boleh dengan dikuburkan di pemakaman khusus corona, itu disuruh kremasi dulu semuanya. Ya ribut, ya kan? Hal-hal seperti itu ingat, karena kita merawat mulai dari belum lahir sampai meninggal kan gitu kan? Nah, itu akan selalu bertabrakan dengan yang disebut cultural competence. Gitu. Ya. Di luar negeri, di Eropa khususnya setuju eutanasia. Kalau kankernya udah nggak bisa sembuhin, itu ya udahlah suntik mati aja. Kita nggak bisa nentang. Aborsi aja kan kita nentang. Ya, kita pro life bukan pro choice.
Ya, apalagi eutanasia. Nah, hal-hal seperti ini ternyata bisa juga menjadi konflik. Nah, ini harus kalian ngerti, pelajari di sini. Spiritualitas, ya. Kenapa? Makanya pada saat kalian akan merawat itu ada riwayat spiritualitas. Bapak agamanya apa? Biasanya berdoanya berapa kali sehari? Ya kan? Nah, ini akan sangat berpengaruh kalau itu mempengaruhi diet. Orang Kristen yang dari aliran Advent itu mereka tidak bisa sembarangan makan. Hewan yang berkuku dua itu mereka nggak boleh. Hewan yang bersisik mereka nggak boleh. Ikan tuh nggak boleh. Lagi terus makan apa? Ya udah tanya aja sama mereka ya kan. Ya mereka lebih banyak makan yang dari sumber protein nabati jadinya. Kacang-kacangan gitu-gitu. Lah bisa ribut nanti pada saat pasiennya ternyata TBC, dia harus makan TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Pasti dikasih daging dong, daging ayam. Ya kan dia nggak bisa. Nanti yang nggak ngerti, tidak memahami kata kompetensi, tulis pasien menolak makan, nggak ditanya lagi. Kenapa dia nggak mau makan? Kembali lagi, ya. Kita harus tahu lagi dasar dia. Oh, ternyata dia secara spiritualitasnya di agamanya memang tidak boleh untuk makan hewani. Ya. Atau Hindu yang vegan, vegetarian. Ya udah dia makannya seperti India itu banyak sekali vegetarian ya. Mereka nggak akan sama sekali nggak akan makan protein hewani. Ya, ini yang harus kita gali. Nah, terus tentang praktek layanan kesehatan. Ya. Saya udah cerita tentang diskurs kan. Apa yang membuat orang menjadi diskurs dominan. Indonesia diskurs dominannya cantik itu apa ya? Konsep cantik, perempuan cantik kalau ayo. Kita harus balik lagi ke diskurs dominan. Konsep perempuan cantik kalau ayo perempuan-perempuan. Kata orang kita cantik tuh kalau satu. Kalau putih, Miss. Kulitnya putih, ya. Badannya bagus. Iya, langsing kayak ketilang. Jadi produk-produk kesehatan yang membuat jadi langsing yang lewat di antara kursi, permisi muat, ya kan? Saya nggak perlu sebut namanya, ntar dibilang endorse sama klien. Ya, sampai terbentuk fenomena, lihat nih ya. Ini cantik apa kagak sih, tulang semua yang kelihatan ya kan? Kata orang cantik begitu. Sempat di era 80 sampai 90 cantik ideal orang bule itu dibilang kalau kayak skeleton begini. Jadi banyak sekali pergawati yang bentuk tubuhnya kayak begini. Ampun. Nah, terus yang gemuk-gemuk kayak yang di bagian bawah nih bagaimana? Ya udah. Nggak cantik kalau perempuan. Ya, lihat ya. Jadi ideal tubuh seseorang aja bisa menjadi orang itu mengambil keputusan yang salah untuk berobat. Akhirnya karena pengen langsing sekurus-kurusnya dia minum obat-obat pelangsing sehingga angka gagal ginjal kronis di usia muda ya mulai starting 25 tahun bermunculan di era 90 sampai dengan 2000. Ya karena konsepnya kurus. Kayak papan tipis begini, kena angin lewat, ya kan? Nah, muncullah gerakan yang big is beautiful. Ya. Itu juga untuk merubah diskurs dominan tadi. Supaya bahwa kualitas orang tuh harus sehat
ideal badan ada hitungannya gitu, bukan langsung kayak skeleton gini. Bermasalah ya kan? Cari penyakit sendiri kalau kata orang. Enggak juga, karena dia percaya dengan bentuk tubuh yang ideal dia akan lebih percaya diri dan itu bisa mempengaruhi body image-nya. Ingat, kita belajar tentang body image pada saat konsep antropologi kan? Bahaya tuh gara-gara body image bisa rusak semuanya. Ya kan? Nah, kalau udah kesimpulan kalian bahagia, ada langsung senyum semua. Ya, jadi keperawatan transkultural adalah spesialisasi, ya kan? Nanti pada penerapannya kalian akan lihat, akan belajar lagi dari dosen yang lain, yaitu bagaimana antropologi kesehatan di keperawatan anak, bagaimana sampai dengan keperawatan orang lansia. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk spesialisasi keperawatan yang berfokus pada analisa budaya yang mempengaruhi keputusan untuk menjaga konsep sehat sakit seseorang. Ya. Oke. Thank you. Ada pertanyaan? Saya stop share. Ada pertanyaan? Oh ya, baru baca. Lagi serius tadi, Nur. Udah balik dari kamar mandi kan, Nur Elisa? Dia juga. Udah balik lah. Ada pertanyaan sampai sini? Mem, izin bertanya. Iya, Tika. Saya Tika dari kelas B, Mem. Kan tadi Mem bilang ada kepercayaan atau suku-suku yang bilang kalau keputusan diambil dari misalnya pihak ibu, Mem. Ya. Nah, misalnya kalau di situ pihak ibunya nggak ada, Mem, tapi pasiennya tuh udah kritis gitu, Mem. Terus kita sebagai perawat harus bagaimana ya, Mem, ngambil tindakannya? Terima kasih, Mem. Ya, sambil menunggu ibunya hadir, ya paling ya kalau di zaman sekarang udah digital begini ya via telepon aja dulu persetujuannya. Ya, nanti jadi kita video call jadinya kan. Kalau sekarang enak, sekarang zaman dulu mah kagak ada video callan ya kan. Nah, sekarang bisa dengan video call di mana ada suaminya di situ. Kemudian kita, Ibu apakah setuju untuk melakukan ini? Gitu jadinya kalau sekarang. Jadi sementara inform konsen ditandatangani oleh bapaknya dulu. Nanti ibunya datang, tanda tangan, tapi secara visual dan secara ya kita mendengarkan juga pernyataannya bahwa dia setuju kan gitu melalui telepon, dan itu dicatat aja di catatan perawatan nantinya. Ibu melalui video call menyetujui tindakan yang diberikan kepada anaknya. Persetujuan akan diberikan begitu datang. Udah, jadi nanti Tika misalnya dinas pagi, ya kan, Aisyah itu dinas sore, udah operan, sah, ini ibunya belum datang. Nanti kalau udah datang minta tangannya ya saya. Yang pasti udah secara verbal udah nih ya Tika, udah saya ini, udah saya dapatkan persetujuannya. Aisyah, oh ya oke Tika, sip 86 Ci. Polisi kali. Gitu Tika. Baik, Pem, terima kasih. Ya. Ada lagi? Karena nanti kalian akan temukan itu banyak banget pada saat kalian di bangsal anak ya. Pada saat kalian di keperawatan anak, pasti tuh bapaknya, ntar dulu ya Sis ya, bentar ya Sis ya, saya tanya dulu istri saya. Ntar dulu ya Sis ya, bentar ya. Nggak boleh gemes kaliannya. Bapak ini gimana sih? Ntar dulu. Kan yang lain mesti dikerjain juga. Jangan marah-marah begitu. Ingat. Kita tuh paling gampang banget. Paling gampang banget di komplain pasien. Nggak usah jauh-jauh. Saya sakit kemarin kan akhirnya kontrol habis berobat ya. Ini satu ya kan, junior satu nih ya.
Dia nggak tahu yang di depannya siapa. Kan saya nggak perlu taruh di jidat dong siapa saya. Ya kan? Untung bukan anak muridku. Enggak, anak muridku tuh nggak pernah begitu. Maaf ya. Nggak tahu dari mana tuh. Ya kan? Kasar banget manggil, kasar ya kan? Bukannya mau nanya jaraknya itu semeter lah. Saya duduk di sini, dia di situ. Nge-stretchingnya panggil dong saya. Duduk berhadapan. Nanyanya dari ujung ke ujung ya kan. Ini anak belum pernah dapat keperawatan transkultural. Ya kan? Udah jelas-jelas emblem ya kan, gini gede, Kemenkes, Potekkes Jakarta 3. Ibu kerja di bank. Ya kan? Mata dipakai enggak? Hal-hal kayak gitu, nak, ya, halnya simple, detail ya. Saya cuma berpikir saya aja digituin, gimana masyarakat awam gitu loh. Ya wajar aja sampai sekarang. Namanya kalau kalian buka survei ya, Google aja, yang paling jelek tuh udah perawat terus yang diprotes. Modelnya kayak gitu sih. Maaf ya, bukan underestimate. Mending kalau cakep deh, enak dilihat ya. Udah nggak enak dilihat, cemberut, judes, hidup lagi. Ya kan? Jangan ya, secapek-capeknya kalian ada masalah di rumah atau gimana, jangan dibawa pada saat kalian menghadapi pasien. Ingat loh, kalau lagi sakit tuh nggak enak gitu. Ya kan? Saya datang. Begitu seniornya lihat, bola. Karena saya yang uji advance cardiac life supportnya, ya kan? Bu, udah lama. Saya diem. Oh enggak, sebentar. Baru tuh dia lihat. Baru deh berubah ngomongnya. Oh, lu nggak boleh kayak gitu. Begitu keluar seniornya, Mbak, saya juga perawat ya, Mbak ya. Mbak, belum lahir saya udah merawat pasien, Mbak. Lebih banyak lagi pasien daripada pasien Mbak. Saya sarankan ke Mbak, berubahlah. Dah, pergi. Kesel gua. Ya kan? Gitu. Jangan. Senyum aja. Mau pasiennya bawel juga senyum aja, biarin. Ya kan? Ya, ini pasien manis-manis dibentakin. Pantesan saya baru duduk, ya kan? Ini biar kalian tahu. Ini kaitan dengan cultural competence soalnya. Saya baru duduk, pasien udah ngomel, ya kan? Datang itu ngomel ke dia gitu. Ada apa ya? Saya diam aja lah. Mungkin karena lagi sakit kepala apa gimana, kelamaan nunggu, jadi ini kali gitu, bete gitu kan. Ternyata modelnya emang kayak gitu. Ya kan, nanya sama Eke semeter jauhnya ya kan. Ampun deh. Oke, jangan ya nak ya. Kita tuh kalau manis diinget pasien, nak, didoain terus, percaya deh. Ya. Tapi kalau jutek sekali diinget terus sama pasiennya, disumpahin mulu loh. Ya kan? Jangan. Ada lagi? Cukup jelas? Cukup? Ya. Habis saya belajar apa kalian? Habis saya belajar apa? Pancasila, Mem. Oh, Pancasila. Oke. Karena kalian ada tagihan, lembaran tagihan, saya hanya ingin kalian menuliskan. Ya. Kan kalian sukunya masing-masing punya suku dong. Ya kalaupun saya suku apa ya? Ya udahlah, ikut terserah. Kalian mau ikut yang bapak apa yang ibu lah. Kalau misalnya beda sukunya. Ya, nggak usah pusing lah hidup ini ya kan. Mem, misalnya si Menta. Mem, bapak saya Bengkulu, ibu saya Irian, misalnya gitu. Terus saya ikut yang mana? Kalau dua-duanya jelasin banyak, jangan bikin susah. Satu-satu aja terserah lu ambil yang mana, ya kan? Jangan bikin susah hidup ini. Gitu ya, ya Mei? Jadi berdasarkan budaya yang kamu miliki, ya kan? Apa hal yang paling ekstrim yang dilarang terkait dengan pelayanan kesehatan? Pelayanan kesehatan yang tadi ya, entah nutrisi kah,
ya kan? Entah mengambil pelayanan kesehatannya, entah metode pengobatan, ya, gitu. Terus yang kedua, bagaimana kalian menyikapinya? Ya, masukan dari kalian sebagai perawat yang sudah mengetahui culture kompeten. Saya udah kasih contoh-contohnya tadi. Bagaimana kalian menyikapi hal ini? Udah ya? Itu doang kok. Nanti biasa taruh di drive ya. Ya. Tulis nama, kelas, NIM. Jangan lupa. Oke, si Pen? Siap ya, Pen? Baik, Mem. Ya. Jadi paling tidak 2 fenomena lah ya. Nggak usah lebih, tapi jangan kurang. Jadi ada pembandingnya nanti. I can compare it ya. Gitu ya. Jadi untuk tagihannya udah ada. Ada nilai lagi dari saya. Aman? Aman. Nggak ada senyum-senyumnya kalian nih belum makan kalinya. Dari tadi cemberut aja, ntar keluar-keluar kayak model perawat si Ono yang kemarin saya omelin itu kali. Ya, jangan ya nak ya. Bawa senyum aja kan, kalian kalau lihat senyum-senyum enak kan, ya kan? Apalagi pasien lagi sakit kepala, nggak punya duit ya, dicemberutin, dibentakin, aduh, udah deh. Oke, cukup jelas? Saya bisa tinggal? Maaf, Mem, izin bertanya. Apa, Sal? Untuk tugasnya itu diketik ya atau ditulis, Mem? Kalau nulis gimana masukin di drive-nya, sayang? Ketik aja lah. Bikin susah hidup aja kalian. Terus, jangan lupa ya, kalau misalnya kalian mengambil fenomenanya itu, misalnya kalian browsing. Saya kan nggak larang dong ya. Ya jangan bulat-bulat dong dari browsing dipindahin, ketahuan lah. Ya kan, dirapiin dikit kayak gitu ya kan. Ya ntar satu kalimatnya ada yang gede, satu yang kecil hurufnya, ntar ada yang biru, ada yang coklat, ya udah dibenerin dulu dong, ya kan? Main cantik dikit. Ya. Oke. Dah? Ngerti ya? Ada lagi? Cukup, Sal? Cukup, Mem. Ya. Si pen 1B siapa ya? Nadia ya? Siapa? 1B siapa sayang? Izin jawab, Mem. Saya iya. Mem Rival. Rival ya. Pal, ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Cukup, Mem. Tadi mau nanya diketik apa ditulis, Mem. Oh, udahlah ya. Sama kan tadi udah dijawab sama saya ya. Ditulis gimana kita ketemu juga kagak. Terus dipotret gitu. Gede banget nanti potretnya. Ketik aja. Jangan lewat besok ya. Itu kan cuma dikit doang tuh. Deadline jam 21 hari inilah. Kalau enggak ntar kalian tunda-tunda, ntar tugas kalian tambah banyak dari yang lain ya. Oke? Ya, Pen? Saya tunggu linknya lewat WA. Oke guys, sehat semua ya. Sarapan. Salam buat orang tuamu, semangat ya. Jangan sampai sakit. Berdoa kita segera ketemu lagi di kampus. Ya. Masa lewat layar begini melulu. Pengen kan duduk-duduk manis-manis di sini ya enggak? Oke? Cukup ya? Oke guys. Mem, maaf izin untuk minta dokumentasinya, Mem. Oh ya, ayo. Dah. Saya udah senyum nih. Untuk kelas A boleh on cam dan raise hand ya. Ya baik, untuk slide pertama. Untuk slide kedua. Untuk slide ketiga.
Ya, baik. Terima kasih, Mem. Untuk selanjutnya, Rival boleh. Ya. Untuk kelas B on cam sama resen dulu ya.